Di Belanda, mayoritas orang akan terlihat untuk berpergian dengan sepeda. Dengan infrastruktur yang memadai, para warga dapat menikmati moda transportasi yang aman, cepat, dan murah. Ditambah lagi ramah lingkungan. Lihatlah sekilas pemandangan infrastruktur transportasi di kota yang satu ini. Menarik bukan? Sekarang kita bandingkan dengan yang ini. Setiap hari kita dihadapkan pilihan untuk berpergian dengan beberapa macam moda transportasi. Dalam perjalanan saya ke kampus, saya akan menaiki kereta jika sedang ingin menghemat uang. Jika saya sedang ingin kenyamanan, saya akan mengendarai mobil atau nebeng teman saya. Atau jika saya sedang terburu-buru, saya akan memesan taksi online yang akan tersedia dalam 5 menit ke depan. Inilah yang dinamai hierarki transportasi. Perbedaan antara opsi transportasi mengenai kenyamanan, biaya, jumlah masa, dan lain-lain. Memang menjadi tantangan pemerintah untuk menyediakan opsi sebanyak-banyaknya. Namun, sayangnya dengan keterbatasan biaya, pemerintah hanya bisa memprioritaskan beberapa pilihan untuk dikembangkan. Transportasi umumnya dibagi menjadi dua, publik dan pribadi. Mengendarai transportasi publik tentunya lebih murah, namun saya harus berjalan ke halte atau stasiun sebagai tempat penjemputan. Seiring berkembangnya teknologi, kita dihadiri oleh banyak inovasi yang membuat para insinyur memikirkan ulang hierarki transportasi. Inovasi moda baru inilah yang mampu mengisi kebutuhan masyarakat di antara pelayanan transportasi publik. Oleh sebab itu, moda-moda baru ini diperlukan pendekatan perilaku masyarakat daripada teori buku teks, di mana big data dan artificial intelligence memiliki peran yang besar. Seperti yang ditulis oleh Elon Musk dalam white paper Hyperloop Alpha, jika kita akan membuat investasi besar dalam moda transportasi baru, maka hasil yang dibuahkan harus sama besarnya. Dibandingkan dengan alternatifnya, moda transportasi idealnya lebih aman, lebih cepat, lebih nyaman, kebal terhadap cuaca, swadaya dan berkelanjutan, tahan gempa, dan tak merusak jalur yang dilaluinya. Kembali lagi ke Belanda, di mana sepeda merupakan moda transportasi favorit. Bersepeda tentu murah, cepat tanpa jadwal keberangkatan, nyaman dengan ada jalur khusus, namun tidak kebal cuaca. Sepeda tentunya ramah lingkungan, namun tidak tahan terhadap gempa, tapi mengambil sedikit porsi dari jalan raya. Memang sepeda belum mencukupi konsep transportasi ideal tersebut. Namun dengan investasi yang minim dan dampaknya besar, bersepeda tentu adalah pilihan yang tepat. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat masyarakat lebih gemar bersepeda? Jadi setelah mengenal sedikit mengenai hierarki transportasi, berikut adalah beberapa moda transportasi masa depan yang menurut gue super keren dan memungkinkan untuk diimplementasi di Indonesia. Yang pertama adalah DART, atau Dynamic Autonomous Road Transit. Apa yang terjadi bila kita menggabungkan aplikasi seperti GoCar dengan bus dalam kota Transjakarta? Kita akan mendapatkan transportasi kapasitas massal dengan waktu menunggu dan durasi perjalanan yang minim. Sistem DART menggunakan bus tanpa pengemudi bertenaga listrik untuk menjemput para penumpang. Laluannya pun tetap seperti bus pada umumnya. Namun yang membedakan adalah integrasi dengan aplikasi penumpang serta sistem lalu lintas dalam kota. A centralized management system coordinates and controls each DART vehicle out of thousands in the city. With each DART vehicle remotely coordinated, the network of vehicles runs seamlessly with minimal interruption and maximum efficiency. Here's how. DART vehicles from different lines can link up and arrive at stops simultaneously, which means less waiting time. DART vehicles are prioritized by the system, which means no more waiting at red lights. Also, large-scale deployment of affordable yet intelligent camera-based sensors automatically enforce traffic law for smooth DART operation. The automation produces optimum journey times and best possible service levels for passengers at any given time. Dari sisi penumpang, ini akan meminimalisir waktu menunggu, durasi perjalanan, dan keperluan transit. Dan dari segi operator, teknologi ini akan menghasilkan pengoperasian yang jauh lebih efisien serta memuaskan permintaan dari kalangan masyarakat. Pada tahun 2016, Elon Musk mengeluarkan white paper berjudul Hyperloop Alpha sebagai konsep awal dari Hyperloop modern.
Publikasi ini juga digunakan sebagai alat kritik untuk proyek pemerintah, yakni kereta cepat Los Angeles ke San Francisco yang dinilai terlalu mahal, yakni 80 miliar dolar atau 131 juta dolar per kilometernya. Untuk perjalanan kecepatan tinggi, kebutuhan daya biasanya terpusat dalam melawan hambatan udara. Hambatan aerodinamis meningkat kuadrat besarnya dengan kecepatan. Demikian, kebutuhan daya meningkat kubik besarnya. Misalnya, untuk menempuh perjalanan 2 kali lebih cepat, maka kendaraan harus mengatasi 4 kali lipat resistansi angin dengan keperluan input 8 kali besarnya. Di samping itu, ada tantangan lain yang harus dihadapi oleh kendaraan, yakni pergesekan roda yang berputar dengan permukaan yang dilaluinya. Bagaimana jika sebuah kendaraan bergerak dalam lingkungan bertekanan rendah dan memiliki daratan yang minim bergesek dengan kendaraan? Jadilah Hyperloop. Sekarang sudah bermunculan berbagai macam desain Hyperloop, dari konsep orisinal Elon Musk yang menggunakan bantalan udara pada bawah kendaraan, sampai levitasi magnetik untuk mengurangi pergesekan roda dengan permukaan. Tentunya tiap ide desain ditujukan untuk tantangan-tantangan yang berbeda. Contohnya seperti mengambil udara dari depan ke belakang kendaraan sehingga muncul gaya dorong untuk mengakali hukum Kantrowitz. Tentunya konsep Hyperloop ini sangat kompleks dan akan sulit untuk dibahas dalam waktu singkat. Ada 3 teknologi utama yang sering dibicarakan dalam masa depan penerbangan: jet listrik, kecepatan supersonik, dan vertical takeoff and landing atau VTOL. Implikasi dari teknologi ini pun begitu masif. Ketiganya dioptimalkan untuk mencukupi kebutuhan dari para penumpang, yakni keandalan, kenyamanan, dan kecepatan. Tanpa dibutuhkan landasan pacu, pesawat dapat beroperasi di daerah padat atau urban. Resistensi angin naik kuadrat besarnya dengan kecepatan, sedangkan ketebalan suara menipis secara eksponensial terhadap ketinggian. Inilah sebabnya pesawat berlayar tinggi pada penerbangan jauh, sehingga kebutuhan energi hanya dibutuhkan ketika menaiki ketinggian, dilanjutkan dengan pelayaran minim daya, serta penurunan yang dibantu oleh gravitasi. Jika pesawat supersonik berlayar pada ketinggian yang besar, maka energi yang dibutuhkan tak jauh dengan penerbangan biasa yang berlayar pada ketinggian standar internasional. Perjalanan supersonik telah dilakukan oleh Concorde beberapa dekade lalu. Mereka lah yang mengawali dan mengakhiri perjalanan supersonik secara komersil. Di antara yang membuat mereka berhenti adalah besarnya suara yang dihasilkan dari sonic boom. Selain mengganggu, sonic boom juga bahaya bagi ekosistem yang dilaluinya. Menarik bukan moda-moda transportasi yang disebutkan tadi? Mungkin penerapannya di Indonesia masih lama, tapi alangkah baiknya jika kita mempelajarinya dari sekarang. Mungkin itu dulu yang bisa gue sampaikan ke kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk cek deskripsi dan beri pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.